Ya, kalau gitu gue mulai aja. Sebenarnya soal kalkulus ini yang di bab ini ya, bentar. Ya, tadi keputus. Jadi soal kalkulus yang kali ini nih sebenarnya nggak gitu susah kan ya. Kalau contohnya nih nomor satu kan disuruh dites deret. Dia nanya kalau misalnya di soal-soal kayak gini suka ditanya apa namanya dia tuh konvergen apa enggak kan. Deret ini konvergen apa enggak, disuruh tes konvergensi dan berapa nilai M. Ya kan. Nah ini sebenarnya gampang, kalian bisa pakai tes rasio atau tes limit ya kan. Kalau nggak salah di bab ini kan eh, ada banyak tes yang bisa digunakan kan ya untuk ngetes sebuah deret. Tapi yang kalian perlu hafalin tuh cuma tes rasio sama tes limit aja. Soalnya itu yang kedua paling sering dipakai kan. Nah, terus lanjut ada deret Taylor. Nah ini deret Taylor ini cuma tinggal masukin rumusnya aja kan ya. Ini jadi apa yang kalau misalnya kalian punya deret Taylor, ini kan ada fungsinya kan ya, x kuadrat tambah 3x plus 2. Kalian tinggal aja cari apa namanya turunan ke satu, turunan kedua, turunan ketiga sampai dia mintanya berapa kesekian gitu kan. Nanti kalian tinggal masukin aja nilai A-nya itu sama dengan 2 gitu. Tinggal masukin aja nilai A-nya ke fungsi itu. Jadi benar-benar tinggal masukin rumus doang. Nah, yang nomor 3 ini juga eh, relatif mudah kan ya. Ini kalian cuma perlu ngetes bawahnya aja kan. Seperti yang kalian tahu, pembagi itu nggak boleh sama dengan 0, jadi nanti tinggal 2y kuadrat tambah 2y min 12, nggak boleh sama dengan 0 gitu kan. Nanti kalian bikin case-nya, nanti gue jelasin. Terus yang nomor 4, ini bisa pakai, untuk nyari minimum lokal kan bisa pakai, apa namanya, turunan kedua kan ya. Differential equation turunan kedua. Jadi kalian turunan kedua berdasarkan X, turunan kedua berdasarkan Y, dan turunan berdasarkan XY kan. Atau kalian bisa ada cara lain yang lebih gampang nanti. Tapi kan cara formalnya gitu. Ya yang paling yang menurut gue agak tricky aja di soal diktat kali ini itu cuma yang ini. Cuma soal nomor 5. Yang 5A kan gampang lah ya. Kalian tinggal apa namanya integral lipat 3 gitu. Tinggal ngelakuin integral biasa aja tapi 3 kali kan kurang lebih kayak gitu. Nah, yang agak susah itu yang 5B doang nih. Ya. Eh, Tentuin batasnya yang susah itu agak tricky. Tapi secara sekilas kalau misalnya di soal nomor 5B kayak gini, kalian kan ada 3 variabel kan. Nah, ini ada 3 integral lipat. Jadi kalian harus nyari parameter untuk masing-masing variabel kan. Jadi contohnya nih, kita mau bikin integral lipat ini kan ya. Ini Z, ini X, ini Y. Ya kan? Jadi ada dibatasi bidang 4X plus Y plus Z. Dan parameter yang kedua, oke, ya kan. Di X itu kita untuk nyari X ya parameter X, kita anggap kalau misalnya Z sama dengan 0 itu berapa ya kan. Jadi kalau misalnya kita bikin Z sama dengan 0 kan berarti 0 sama dengan 8 min 4X min Y gitu kan contohnya. Nah, bikin dalam X sama dengan jadi 4X sama dengan 8 Y plus Y min 8 gitu kan ya. Jadi X sama dengan Y per 4 min 2 contohnya gitu kan. Nah, nanti untuk nyari Y-nya sama kalian tinggal bikin Z X sama dengan 0. Terus untuk batasan bawahnya kan dia minta eh, masanya kan. Masa kan nggak mungkin 0 kan, berarti ini semuanya 0 gitu. Ini yang palingnya tricky di diktat ini doang. Oke, kalau gitu gue langsung ngebahas soalnya aja kan ya. Nah, ini yang nomor 1 yang tadi gue bilang. Yang dia ditanya
suruh ngetes ya kan, ngetes pakai apa, dia konvergen apa enggak, dan nilai M-nya. Nah, tadi kan gue bilang antara pakai limit apa comparison, yang di sini lebih gampang pakai comparison kan. Lebih gampang pakai comparison. Jadi kalau misalnya comparison itu nyari AK per BK-nya aja ya kan. Kan AK-nya itu kan sama kan ya, sama fungsinya. Eh Terus BK-nya itu 5K kuadrat min 3K gitu kan ya. Nggak ada limanya doang. Nah, ini kan kita tinggal ngikutin rumus doang kan ya. Terus ya udah tinggal ngetes aja nih yang di bawah. Nah, mana ini? Bentar ya. Kayak pakai perbandingan kan. Gara-gara lebih mudah. Kalau nggak salah pas gue coba pakai tes perbandingan limit ini dapetnya jadi lebih susah kan. Jadi habis kalian pakai tes perbandingan ya udah kalian ngelakuin integral test aja. Jadi kalau misalnya yang nilainya ini fx gitu kan fungsi yang tadi di atas itu eh, dia bersifat kontinu, maka itu dia konvergen kan ya. Tapi kalau misalnya dia nggak sifatnya kontinu, dia divergen. Jadi intinya itu sebenarnya apa yang maksud dengan kontinu dan divergen itu apa yang dimaksud dengan kontinu dalam integralnya itu kalau misalnya integral lu bisa selesai berarti dia konvergen. Kalau misalnya integral nggak bisa lu selesai berarti dia divergen. Udah gampangnya gitu kan. Nah, kita kan nemu tadi apa namanya BK-nya ya eh 5K kuadrat min 3K. Jadi kalau misalnya tes ini jangan ambil AK-nya, jadi bukan yang 5K kuadrat min 3K plus 5, tapi kalian ambil BK-nya. Ya udah nyari BK-nya, terus tinggal kalian integralin aja. Nah, ini step yang atas ini kan coba mecah apa namanya? Coba mecah jadi jadi nggak kesatu kesatuan gitu kan, jadi 1 plus K AK tambah K 5K min 3 kan. Kenapa kayak gini? Soalnya integralnya jauh lebih gampang. Jadi apa yang dimak apa yang dimaksud kenapa A ini tuh jadi kan nilai A berapa ya kan? Nilai A per K berapa? Yang ketika lu tambahin B per 5K min 3 ya kan lu pecah bilangnya nanti hasilnya dari fungsi awal ya. Jadi kan kalau misalnya integral kalian lakuinnya kalian bisa langsung tambahin aja. Kalian pecah jadi A kali 5K min 3 plus BK per K 5K min 3 yang sama dengan 5A plus BK min 3A per 5 K kali 5K min 3. Kalian dapetin bahwa nilai A-nya itu sama dengan min 1/3 dan 5/3. Dari situ kalian tinggal cari integralnya aja kan ya. Masukin balik ke fungsi awalnya ini. Kalian integralin. Dapat gitu kan. Jawabannya ln. Nah, gara-gara apa namanya? Gara-gara ini ln ini kan bisa diselesaikan ya integralnya. Hasilnya bukan bilangan imajiner atau bilangan yang tidak bisa diselesaikan. Jadi makanya dia konvergen. Sebenarnya singkatnya situ aja. Eh, Terus untuk nyari M-nya kan, M-nya itu sebenarnya AK per BK kan. Kalian nggak perlu masukin nilai AK yang integral atau nilai BK yang integral. AK yang tadi di atas aja ini sebenarnya udah bisa ya. Dimana AK itu 1/5K kuadrat min 3K plus 5 dan BK itu 1/5K kuadrat min 3K. Nah, itu udah langsung masukin aja kan ke formulanya. AK per BK nanti kalian dapat bahwa 5K kuadrat min 3K ya kan, per 5K kuadrat min 3K plus 5 itu sama dengan 1. Ini kan tinggal pembagian biasa. Jadi sebenarnya yang di soal ini kan basic semua gitu kan ya. Apa namanya?
integral biasa dan pembagian biasa. Yang penting perlu diketahui itu kalau misalnya ada soal-soal kayak gini, kalian boleh milih dua ya kan, antara tes linear atau aja Ben udah nggak dari awal aja. tes perbandingan. Kalau misalnya tes perbandingan, kalian integralin aja nilai BK-nya berapa. Kalau misalnya nilai BK-nya bisa diselesaikan, berarti itu konvergen. Kalau nilai BK-nya nggak bisa diselesaikan, itu divergen. Oke, lanjut. Nah, ini kan yang tadi gue bilang deret polinomial Taylor. Jadi kita punya fungsi X pangkat 3 min K kuadrat plus 3K plus, tambah 2, ya kan? Kalian tinggal cari aja turunan sampai 3 sih biasanya di soal ini. Turunan ketiga dari fx itu berapa kan? Ya, kalau misalnya lihat nih kan fx, turunan pertama dari fx kan 3x kuadrat. Ya, ini turunan pertama dari fx. 3x kuadrat min 2x plus 3 ya kan. Nah, turunan keduanya kan kan 6x min 2 ya kan. Turunan ketiganya kan tinggal sisa 6 kan ya. Ya udah. Jadi kalian cari turunan ketiganya nih kayak yang ada di diktat yang bagian ini. Habis itu kalian tinggal masukin aja. Kan rumusnya kan kalau misalnya lihat di atas kan gini kan. Nah, kalau sudah gue tulisin aja. Rumusnya kan deret Taylor ya. Sebenarnya PX lah. X itu hasil dari fx tambah f aksen x dikurangin a per integral 1 faktorial kan. Terus ditambah f2 aksen x min a kuadrat plus dibagi 2 faktorial dan seterusnya kan. Ya udah tinggal masukin aja. Kan udah tahu nih fx-nya berapa, f aksen x-nya berapa, terus f turunan kedua fx-nya berapa kan. Kalau misalnya kalian lihat di soal juga, dia tahu bahwa x-nya sama dengan 2 nih. X-nya sama dengan 2 kan. Jadi habis kalian nyari turunannya, kalian masukin aja nilai x sama dengan 2 berapa. Masukin x sama dengan 2 berapa gitu kan. Jadi kalau ini sama dengan 2 kan, jadi fx sama dengan 12, f aksen x sama dengan 11, turunan kedua dari fx kan sama dengan 10 ya kan. Yang ketiga kan nggak ada x, jadi tetap 6 kan nilainya. Udah tinggal masukin aja, jadi f2 kan sama dengan 12, jadi 12 ditambah f aksen 2 itu sama dengan 11 dikali x min 2 ditambah hasil dari turunan kedua itu 10 ya kan. Terus gara-gara turunan kedua ini dibagi 2 faktorial, jadi dapatnya 5 kan di sini. Dapatnya 5 dikali x min 2 kuadrat ditambah x min 2 pangkat 3. Udah, sebenarnya ini aja yang tinggal masukin rumus kan, tinggal turunin sampai dibutuhnya berapa, masukin nilai x-nya berapa, masukin nilai a-nya berapa. Ini benar-benar masukin rumus. Kalau misalnya kalian lihat di diktat ini ada Taylor's formula apa segala, ya ini cara lain. Tapi menurut gue dibandingin lo hafalin rumus banyak-banyak, mendingan lo hafalin rumus yang kayak di soal aja. Yang ini cara alternatif lain aja, tapi gue nggak merekomendasikannya. Yang remainder Taylor formula nih yang ini. Oke, lanjut. Nah ini kan dinanya daerah asal dari fungsi tersebut kan pada titik 2,2. Sebenarnya kalian bisa ngerjain ini dengan turunan kan, dengan cara biasa. Biasanya kalau misalnya soal-soal kayak
Misi Bang, kok suaranya hilang ya? Maaf Bang, suaranya nggak kedengeran.
Halo, halo. Masuk gak? Kok baru masuk sekarang sih? Apa-apaan ini? Iya, sorry. Tadi meeting gue ngebug kan ya. Sebenarnya dari tadi gue tuh udah ngejelasin. Tapi apa namanya? Tapi nggak tahu kenapa dia nggak masuk, nggak nge-record. Padahal tadi juga ada notifikasi share screen. Tadi gue sampai mana ya terakhir? Halo? Tes. Seingat saya Gareth Taylor, Bang. Halo? Tadi sampai nomor berapa ya? Nomor 2, Bang. Gue bangsat. Gue ke DC jauh banget dong ya. Ya udah, nggak apa-apa. Sorry ya. Nih. Udah ke-share belum sih screen-nya? Belum ya? Udah, Bang. Ah, oke. Oh shit, masih dari nomor 2. Tadi nomor 2 udah selesai belum? Apa masih tengah jalan? Tengah jalan sih, Bang. Tengah jalan ya. Ya sudah lah ya. Gak apa-apa. Jadi yang Darren Taylor ini sebenarnya gampang kan ya. Maksudnya bukan sesuatu yang kompleks. Jadi kuncinya adalah kalian tinggal hafalin aja. Kalian tinggal hafalin aja bahwa rumus dari Darren Taylor itu ini, ya kan? Misalnya Darren Taylor anggap aja PX ya, ini Darren PX nih. Shit, bentar. Darren PX ya kan. Nah, jadi ini sama dengan fx ya kan? Fx ditambah turunan pertama dari fx dikali x min a ya kan? A-nya itu bisa dikasih di soal ditambah turunan kedua dari x dikali x min a kuadrat ya kan? Per 2 faktorial. Habis itu seterusnya juga sama. Jadi contohnya kalau misalnya gue punya dia minta nih Darren Taylor sampai ke 6 gitu kan ya. Berarti f aksen 3-nya ya kan? F aksen 3 ya kan? Lanjutnya f aksen 3 ya kan? Dikali X min A pangkat 3 ya kan ngikut berdasarkan dia turunan ke berapa dibagi 3 faktorial. Dan kalau misalnya dia, empatnya juga sama, jadi turunan keempat dikali X min A pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Nah ini gini kan misalnya. Nah jadi kunci dari Darren Taylor itu kalian pertama cari turunan dari fx itu dulu kan. Rata-rata kalau misalnya di soal dia mintanya biasanya turunan ketiga ya, turunan ketiga doang. Jadi ya udah fx kan dikasih di soal kan. X pangkat 3 min 2 min x kuadrat plus 3x plus 2 ya kan. Nah, ini dapat nih x pangkat 3 min x kuadrat plus 3x plus 2 ya kan. Nah, f aksennya yang kan turunan pertama ini kan 3x min 2x plus 3 yang kan turunan keduanya bukan 3x berarti 6x min 2 turunan ketiganya kan 6 kan ya. Nah, jadi kalian udah tahu nih, udah dapet komponen-komponennya kan, udah dapet turunannya. Habis itu biasanya di soal nih ada dua kemungkinan kan. Kemungkinan pertama adalah lu dikasih tahu nilai x-nya berapa. Kemungkinan keduanya lu nggak dikasih tahu x-nya berapa. Nah, kalau misalnya lu dikasih tahu nilai x-nya berapa, apa namanya? Kalian masukin aja nilai x-nya ke turunan-turunan tersebut ya kan. Jadi contohnya nih yang di soal nih kan, f(x)-nya kan. Ketika x sama dengan 2, dia hasilnya 12. Ketika f aksennya sama dengan 2, hasilnya 11.
ketika F double aksennya sama dengan 2, sama dengan 10. Kalau misalnya turunan ketiganya X sama dengan 2, sama dengan 6. Jadi masukin aja ke rumus awal gitu. Masukin aja ke rumus awal. Jadi F2, kan? F2 ditambah F aksen 2 dikali X min 2. Oh ya, itu hal yang perlu kasih tahu itu kalian substitusi nilai X ya ke fungsi fx aja. X yang di sini nih, yang X min A itu dimin aja X ya, nggak perlu dimasukin. Jadi contohnya ya F aksennya 3 gitu. X sama dengan 3. Berarti jangan 3 kurang A gitu. Tapi tetap X kurang A aja. 3-nya itu cuma dimasukin di fungsinya. Nah, habis itu udah deh, kalian tinggal tulis aja gitu kan. Px sama dengan, yang kita tahu nih, fx-nya 12, oke 12. Ya kan? Tambah 11 dikali x min 2, ya kan. Yang pertamanya nih, yang turunan pertamanya. Terus, ketika turunan keduanya kan sama dengan 5 kan ya. 5, sama dengan 10 kan. Berarti kan fx turunan kedua sama dengan 10 kan. Kan rumusnya berarti 10 per 2 faktorial dikali x min 2 kuadrat kan. 2 faktorial kan 2, jadi 5. Ya udahlah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini lumayan gampang dari Taylor, masukin rumus aja. Kalau misalnya di diktat ya kan, ini dia pakai cara lain ya. Dia pakai remainder Taylor's formula, dan ini menurut gua agak unnecessary gitu. Soalnya dengan rumus dasar aja kalian bisa cari. Jadi kalau bisa dipelajari boleh, tapi gue selama kan kalau misalnya di teknik elektro kan kalkulus itu ada sampai 4 kan ya. Kalkulus 1 2 yang di semester 1, terus kalkulus 3 yaitu analisa vektor di semester 2, sama matematika teknik kan di semester 3. Gue nih nggak pernah kepake ini ya remainder Taylor formula. Bahkan yang sekarang kita lagi pelajari di matematika teknik aja cuma pakai rumus Taylor dasar gitu. Jadi terserah mau dibaca apa enggak, tapi saran gue sih gak usah. Oke, lanjut ke nomor 3. Jadi di nomor 3 ini ditanya daerah asal atau domain. Nah, ketika lihat fungsi kayak gini kan, itu yang refleksnya itu pasti ya, refleks nomor 1 ya. Oh, gue turunin nih fungsi kan, gue turunin nih fungsi dapatnya berapa. Tapi kadang-kadang ya, kalau misalnya lu lihat nih, ini fungsi yang x kuadrat min 2x plus 1 dibagi 2y kuadrat plus 2y min 12. Ini lu turunin nggak manusiawi gitu. Lu mau kerjain sampai kapan? Makanya ya kan, kalau misalnya kalian apa namanya nemu soal-soal kayak gini kan, insting pertamanya turunin, tapi fungsinya kayak tai. Gitu. Jadi kalian apa namanya lihat dulu sebenarnya fungsi ini punya batas-batasan tertentu nggak sih? Contohnya ya kan, ini kan fungsinya pecahan kan. Salah satu batasan dari fungsi pecahan adalah dia pembilangnya nggak boleh sama dengan 0. Berarti 2y kuadrat plus 2y min 12, ini dia nggak boleh sama dengan 0. Dia nggak boleh sama dengan 0. Nah, berarti nilai y berapa sih yang membuat fungsi ini sama dengan 0 kan? Ya udah kita cari. Berarti kita bagi 2 di semua sisi kan, jadi y kuadrat plus y min 12, min 6. Min 6 sama dengan 0 kan. Berarti y min 3, y min 2 gitu kan ya, sama dengan 0. Jadi ketika y sama dengan 2, y sama dengan 3, ini fungsi nggak bisa terdefinisikan gitu. Hasilnya bakal infinite. Hasilnya pembilangnya sama dengan 0. Sedangkan daerah asal yang diminta di soal ini kan di titik 2,2 kan. Jadi y-nya sama dengan 2. Makanya nggak mungkin dapat daerah asal, soalnya ketika lu masukin y sama dengan 2, fungsi ini dia tidak terdefinisi. Jadi jangan mentah-mentah lu apa namanya, lu masukin rumusnya, lu turunin, tapi cek dulu biasanya pecahan apa yang diminta soal sama batasannya tuh sejalan apa enggak. Nah, lihat gue udah coret-coret, tapi nggak apa-apa. Ini ya kan, ini dia nanya kan titik kritis. Nah, kalau misalnya dengar titik kritis kan pasti instingnya itu kan turunin. Nah, kalau misalnya di pelajaran SMA ya kan,
Misalnya gue punya fungsi nih, fungsi parabolik fx sama dengan x kuadrat plus x min 3 gitu kan ya contohnya. Kan pasti kalau misalnya ada titik kritis itu turunin pertama kali dong ya. F aksen x sama dengan 2x plus 1 gitu kan ya. Nah, habis itu sama dengan ini 0 kan ketika f aksen x sama dengan 0, berarti 2x plus 1 sama dengan 0 kan ya. Berarti x sama dengan min setengah ya. Kan ini kan gini kan ya kalau misalnya di SMA. Dan sebenarnya untuk nyari titik kritis di kalkulus ketika ada multivariable kan, nggak cuma satu variabel doang. Di sini kan ada dua, ada x sama y. Ini itu juga sama gitu kan. Bedanya adalah lu harus nurunin dengan variabel yang berbeda kan. Jadi pertama lu nurunin berdasarkan x. Turunin berdasarkan x. Yang kedua lu turunin berdasarkan y. Nanti hasil dari dua turunan itu lu bisa gunakan untuk mencari solusinya. Kayak yang kayak gini nih ya. Jadi pertama lu turunin berdasarkan x kan. Ini gue nggak perlu. Tadi gue udah coret-coret tapi biar jadi nggak ada space kan. Jadi intinya kalau bisa turun dapat dari x itu dapat nilai x ya. Itu y min 8 x pangkat min 3 kan. Jadi kalau bisa turun berdasarkan x, jadi turunan berdasarkan x, f aksen x contohnya, itu lu dapat y min 8x per 3. Ketika lu turunin berdasarkan y, ya kan, lu dapat x min 2 per y pangkat 3. Habis ini terus gimana gitu kan kalau misalnya di yang SMA yang tadi gue bilang kan langsung nih dapat nilai x atau y-nya kan, tapi kalau di sini kan nggak dapat. Yang kalian perlu lakuin adalah lu substitusi gitu kan. Satu bisa anggap ini persamaan satu kan, persamaan dua, lu substitusi antara persamaan satu ke dua apa dua ke satu gitu kan. Jadi contohnya lu mau nyari apa dulu nih? Lu mau nyari x apa y dulu ya? Contohnya lu mau nyari x dulu kan. Oke gitu. Berarti y-nya kan kita tahu nih. Kita sama dengan yang 0 tetap sama. Jadi kan y min 8 x pangkat 3 ini kan persamaan 1 kan. Sama dengan 0. Ya kan? Berarti y-nya sama dengan 8 per x pangkat 3. Lu substitusi ini ke persamaan 2 gitu kan. Bikin sama dengan 0 kan. Persamaan 2 sama dengan 0. X min 2 per y pangkat 3 sama dengan 0 kan. Berarti x ketika lu substitusiin y sama dengan 8 per x pangkat 3, 2 per 8 per x pangkat 3 ya kan. Ini jadi x sama dengan ini dia. X dikurang 1 per 256 x pangkat 8 dengan 0 ya kan. Keluarin x-nya. Jadi 1 min 1 per 256 x pangkat 8 ya kan. Ini kan x-nya sama dengan 2 ya kan. Dan x sama dengan x pangkat 8 sama dengan 256 kan. Kita pindah ke sisi yang sebelah kanan aja nih. Ya kan. X 1 min 1 per 256 x pangkat 8 sama dengan 0 kan. Berarti x pangkat 8 sama dengan 256. Itu x plus minus 2 gitu kan. Jadi dari sini ya kan kita mendapatkan 3 nilai x gitu kan. Ketika x sama dengan 0 kan, x sama dengan 0, dan ketika x sama dengan 2, dan yang terakhir x sama dengan min 2 kan. Jadi kita punya 3 titik yang berbeda. Habis dari situ kan kita nemu x-nya kan. Kita perlu cari nilai y-nya berapa. Itu kan dia nanya titik kritis. Dia harus x sama y. Ya udah masukin aja nih ke persamaan yang ini kan, ke fungsi awal. Jadi kalau misalnya x sama dengan 0 gitu kan yang y-nya berapa ya kan? Jadi 8 per 0 kan itu kan infinite. Jadi itu tidak terdefinisi. Jadi yang x sama dengan 0 udah jelas salah. Jadi antara yang 2 apa min 2 ya kan? Jadi ketika x sama dengan 2, y sama dengan 8 per 2 pangkat 3. 1 kan dapatnya. Dapatnya 1. Dan ketika x sama dengan dengan 1 kan. Ketika x sama dengan min 2, kan y-nya sama dengan 8 dibagi min 2 pangkat 3 kan ya, itu min 1 kan. Nah, habis itu ya kan. Kan ini kita punya 3 titik nih ya. Yang satu titik ini udah tidak terdefinisi kan, hasilnya infinite itu fix salah kan. Jadi sebenarnya titik kritisnya itu di mana gitu kan. Apakah ketika x sama dengan 2 itu dia minimum kah, dia maksimum kah, atau dia titik balik kah, kan kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu kita masukin balik ke
ke fungsi yang di atas. Fungsi awalnya nih kan. Jadi ketika nih di fungsi awalnya nih. Shit. Gue hapus. Ya, masukin balik ke fungsi awalnya. Masukin balik ke fungsi awalnya. Jadi contohnya yang ketika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, nilai F X, Y-nya itu berapa gitu. Udah masukin aja 2 kali 1. Ya. 2 kali 1, 2. Ditambah 4 per 2 kuadrat, ya kan. 1. Ditambah 1 per 1 kuadrat. 1, dengan 4. Nah, jadi yang 4. Jadi ketika kalau misalnya X sama dengan min 2 dan Y sama dengan min 1, berapa? Nih, min 2 kali min 1, min 2 kali min 1, 2. 4 per min 2 kuadrat, 1. Ditambah 1 per min 1 kuadrat, 1. Kan sama dengan 4 kan. Nah, gara-gara nilainya sama besar ya, gitu. Jadi fungsi ini nih nggak ada minimum dan maksimum gitu. Kan biasanya kalau misalnya nilainya berbeda kan kalian bisa nentuin tuh titik mana yang maksimum yang minimum. Tapi gara-gara ini nilainya sama, ya sama 4, ini dia nggak ada maksimum, nggak ada minimum. Adanya titik balik gitu kan ya, atau saddle point. Saddle point. Nah, jadi dapat nih jawabannya bahwa titik kritisnya itu dapatnya saddle point. Nah, udah deh selesai gitu kan. Nah, sebenarnya kalian juga bisa ya kan pakai cara lain, yaitu second partial test. Jadi kalian cari turunan kedua dari X, turunan kedua dari X, turunan kedua dari Y, dan turunan kedua dari X dan Y. Tapi ini menurut gua lebih banyak yang kalian perlu hafalin dan hasil-hasilnya juga sama. Toh, hasilnya juga sama dengan 4 kan. Jadi apa namanya? Nilainya juga sama gitu. Nggak perlu pakai ini. Oke, lanjut. Sebenarnya apa namanya? Yang soal nomor 5 ini sebenarnya relatif simpel kan ya, yang integral lipat ini. Integral lipat ini lumayan simpel kan ya. Yang bagian A kan integral biasa aja, contohnya ini kan ada fungsi kan ya, sin X plus Y plus Z itu kalian turunin berdasarkan X dengan batasan 0 sampai Y kan. Jadi ketika selesai itu kalian integralin lagi dari batasan 0 sampai Z dengan variabel Y gitu kan. Itu kan simple kan, maksudnya integral biasa aja. Kalau misalnya kalian bingung, kalian pecah aja nih contohnya. Contohnya nih, dibandingin lu bingung, pecah aja jadi batasannya. Integralin hasil ini ke batasan 0 sampai Z kan. Sin cos 2Y plus Z tambah cos Y plus Z. Berdasarkan dy kan ya. Nah udah, nanti lakuin hal yang sama sampai nanti lu selesai nih, sampai integral terakhir kan. Nanti hasilnya dapat 1/3.
Nah, yang bikin agak rumit aja itu sebenarnya yang nomor B ini. Sebenarnya kendala dari soal-soal ini kan soal cerita kan. Biasanya disuruh nurunin rumus. Nah, kendala dari soal ini tuh cuma kita susah aja nentuin batasnya. Nentuin batas integralnya. Itu yang bikin susah. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian nentuin batas kan, kalian lihat dulu sebenarnya apa sih nih yang kalian coba hitung kan. Kan kalian coba mencari masa. Nah, berarti kalian bisa menyimpulkan bahwa batas bawahnya tuh pasti nol semua. Saya nggak pernah lihat kan ya ada masa yang negatif. Berarti ya udah nol nol semua gitu kan ya batas bawahnya. Nah, terus untuk nentuin batas atas ya kan dikasih tahu nih bahwa dia kasih nih ada batas fungsi batasannya kan ya 4x plus y plus z sama dengan 8. Nah, ini kalian terserah. Kalian mau mulai dari x, y, apa z? Kalau misalnya ini kan x, y, sama z kan ya. Kalian juga bebas itu. Kalian mau mulai dari mana? Mau mulai dari x, y, apa z? Betul kan ya? Kalau misalnya lu mau mulai dari x gitu. Berarti kan lu punya nih fungsi 4x plus y plus z sama dengan 8 kan. Ya udah kalian bikin aja jadi 4x sama dengan 8 min y min z. X sama dengan 4 2 min y per 2 min z per 2 ya. Nah, ini batasan x lu ya kan. Ini batasan x lu. Batasan y lu cari ya kan. Untuk nyari batasan y atau z tuh lu bikin aja x sama dengan 0 gitu kan. X sama dengan 0, x sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, x sama dengan 0 ya kan. Min y 2 min y per 2 min z per 2 ya kan. Berarti y per 2 sama dengan 2 min z per 2 ya kan. Y sama dengan 4 min z ya kan. Nah, dapat nih batasan y-nya kan. Habis itu untuk nyari z-nya ya lu nolin aja y-nya. Y sama dengan 0 ya kan. Jadi z sama dengan 4 gitu. Jadi kan batasannya gini. Batasannya gini. 0 0 0 gara-gara masa nggak pakai plus. Ini batasan x tadi dapat 2 min y per 2 min z per 2 kan ya. Terus batasan y-nya 4 min z. Batasan z-nya 4. Nah, batasan ini berbeda-beda tergantung lu mulai dari mana. Kalau misalnya ini kan x, dy, dx, dy, dz. Itu coba kita lihat yang dikerjakan di tab gitu. Di tab kan dia dz, dy, dx. Otomatis batasannya beda. Batasannya beda. Tapi nanti hasilnya juga sama. Nah, habis itu kan udah gampang kan ya. Kalau nggak salah. Nah, ini dikasih tau nggak sih nilai yang dikasih tahu kan nih? Kasih tahu apa namanya? Row x y z berapa. Jadi ya udah tinggal masukin aja. Tinggal masukin kan? Tinggal masukin 0,25 dz dy dz itu dengan batasan sekian. Udah nanti kalian integral lipat biasa aja nih dapat kan? Dapatnya 104/3. Ya, ini kan lumayan simpel. BTW tadi gue salah jelasin, sorry. Sebenarnya habis gue lihat lagi ini sebenarnya perlu kan. Soalnya ternyata kalau misalnya multivariable, lu nggak bisa langsung masukin ke atas yang tadi gue bilang. Nggak bisa masukin ke atas yang kayak gue bilang ini sesat nih. Emang gue baru keinget, emang ternyata butuh apa namanya lu turunin 2 kali kan. Lu turunin 2 kali. Jadi untuk ngetes x sama y-nya ya lu masukin aja nih keturunannya. Bentar. Ya lu masukin aja nih keturunannya kan tadi dapat kan ya. X sama dengan 2, terus y-nya sama dengan 1, x sama dengan min 2, y-nya sama dengan min 1. Lu masukin ke min 2, min 1 ke ini, ke fxx, dapat kan 1,5 kan. Bentar. Enggak. Lu nggak perlu sebenarnya lu nggak perlu masukin ke situ sih. Jadi
sebenarnya second partial test segini kan. Gue jelasin dari awal ya. Sorry kalau bikin bingung. Jadi D ya, hasil dari turunan kedua dari fungsi multivariabel itu turunan kedua berdasarkan X ditambah turunan kedua berdasarkan Y ditambah turunan kedua berdasarkan X dan Y. Nah, kalian cari dulu turunan kedua berdasarkan X-nya berapa, turunan kedua berdasarkan Y-nya berapa, turunan kedua berdasarkan X dan Y-nya berapa kan. Ini dapat nih di soal kan. Didikat. Mic-nya kebuka. Apa namanya? Kalau D-nya jadi sama dengan 24 X pangkat 4 tambah dikali, dikali 6 per Y pangkat 4 dikurangin, ininya dikurang 1 kuadratnya. Jadi D ini terdiri dari perkalian antara turunan kedua X dan turunan kedua Y dikurangin hasil kuadrat dari turunan X dan Y. Nah, ini kan hasilnya D-nya itu sama dengan 144 ditambah X pangkat 4, Y pangkat 4, min 1. Udah, nilai yang tadi dapat, yang X sama dengan 2, Y sama dengan 1, kalian masukin ke sini aja. Nah, ini kan dapatnya 8. Kalau ketika X sama dengan min 2 dan Y-nya sama dengan min 1 kan. Terus ketika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, dapatnya 8 juga. Dan apa namanya, dari sini kalian dapat 4, sama-sama 4 gitu. Sama 4 kan, sama yang kayak tadi. Sebenarnya hasilnya sama yang kayak tadi. Hasilnya sama yang di atas. Tapi untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut gitu, kalian lebih akurat pakai cara ini. Sebenarnya apa yang tadi gue jelasin di atas itu nggak salah total kan. Tapi ada kemungkinan di mana itu tuh tidak memadai. Jadi ya ini jawabannya. Jadi itu revisi dikit. Sebenarnya cara gue yang tadi gue jelasin di atas, kalian langsung masukin aja, nggak perlu cari turunan kedua. Itu sebenarnya bisa. Tapi cara yang lebih akurat itu kayak gini. Jadi terserah mau pakai yang mana. Ya, sebelum gue lanjut ke paket B, ada yang mau ditanyain nggak sih, Joey? Udah, nggak ada, gue lanjut ya. Jadi ini kan modelnya juga sama ya, kurang lebih. Modelnya juga sama, kurang lebih. Apa namanya, ada Garrett Taylor, ada tes konvergensi, ya kan? Ada Garrett Taylor, ada tes konvergensi, ya kan? Terus juga ada nih limit 2 variabel kan. Terus juga ada volume maksimum, ini optimasi. Sama yang terakhir ini integral lipat kan. Sebenarnya yang Taylor nih kan tadi gue udah bahas ya. Ini cara kerjanya sama ya kan. Pertama kalian cari turunannya sampai dimintanya berapa kan. Kalau misalnya ini sampai turunan ketiga aja kan ya, sama kayak tadi, sampai turunan ketiga kan. Nyari turunan ketiga, terus masukin nilai X sama dengan berapa gitu kan. Jadi nyari turunan F aksen, F2 aksen, F3 aksen, terus ketika X sama dengan 2, kalau misalnya contohnya, ketika F sama dengan 2 berapa, F sama dengan 2 berapa, F2 aksen sama dengan 2 berapa, F3 aksen sama dengan 2 berapa gitu kan. Terus nanti tinggal masukin aja nih rumusnya, terus dapat nilainya. Dan udah deh.
dapat kan, dapat nilainya sama kayak tadi. Nah, ini yang nomor 2 yang beda kan ya. Ini pakai tes limit apa namanya? Tes limit tes kekonvergentan limit kan ya. Kenapa kita nggak pakai batas yang kayak di nomor ini paket sebelumnya, gara-gara ya lu coba aja integralin akar dari 5K pangkat 3 min 20 K kuadrat tambah 7 min 3. Nah, ini nggak bakal kelar gitu. Nggak bakal selesai gitu. Jadi eh, paling gampang sih untuk nentuin mau pakai limit yang mana. Kalau misalnya lu ngitung pakai tes apa namanya perbandingan kan ya, dan rasanya double, ya berarti kemungkinan besar lu pakai tes perbandingan. Tapi kalau misalnya lu pakai tes perbandingan nih, terus hasil kok kayaknya ini mustahil dikerjain gitu kayak tadi gitu, lu bayangin aja lu integralin akar kayak gini. Ya berarti lu harus cari tes lain. Tapi yang utama tuh dua itu cuma perbandingan sama limit. Jadi ini juga apa namanya? Ini tinggal balik lagi kan tes limit tuh sebenarnya tes limit itu sebenarnya lumayan sederhana kan ya. Kayak sama aja gitu kan sama perbandingan AK per BK. Tapi bedanya ini ada limitnya X atau K ya. Kalau di sini K sama dengan infinite gitu kan. Kita tahu bahwa BK-nya akar 1 per akar 5 kali 3 pangkat K pangkat 3 gitu kan. Berarti kan jadi gara-gara ini pecahan kan BK-nya yang jadi naik gitu kan. Jadi akar 5K pangkat 3 per akar 5K pangkat 3 min 20K kuadrat plus 7K 3 kan ya. Dan kalau misalnya di SMA kan diajarin kan kalau misalnya ada limit infinite kita bagi dengan pangkat terbesar kan. Dibagi aja nih dengan K pangkat 3, ini juga dibagi dengan K pangkat 3 kan. Berarti kan hasilnya jadi akar 5 per akar 5 kurang 20 per K tambah 7 per K kuadrat dikurangin 3 per K pangkat 3 gini kan hasilnya. Nanti kan kalau misalnya kalian masukin K-nya sama dengan infinite kan sama dengan 0 semua kan. 20 bagi infinite 0, 7 bagi infinite 0, 3 bagi infinite 0. Nanti kan jawabannya 1. Nah, dapat nih. Jadi kan kalau misalnya di tes limit, kalau misalnya dia lebih kecil dari 0 dan kalau misalnya dia jawabannya 1 ya dia konvergen. Nah, ini kan udah dapat juga nih kan ya. Apa namanya AK per BK sama dengan untuk nyari M-nya juga kan M itu kan dengan AK per BK kan dapat 1 tuh. Yang dari sini di atas. Beda sama yang di tes perbandingan tadi. Kalau tes perbandingan kan lu integralin kan. Lu AK per BK ya kan. Lu integralin terus kalau misalnya integralnya bisa dicari ya berarti dia konvergen kan. Habis itu nanti lu perlu cari M-nya lagi kan. Lu harus cari perbandingan AK per BK-nya lagi. Kalau misalnya yang tes limit ini apa namanya? Sekalian lu ngetes dia konvergen apa enggak, lu sekalian dapat nilai M. Jadi emang lebih sederhana. Menurut gue ya, salah satu cara paling jelas untuk melihat kapan pakai limit, kapan enggak, itu kalau misalnya ada akarnya. Kalau misalnya ada akarnya, itu udah nyaris 95% pasti pakai tes limit. Oke, gue lanjut. Ya, jadi ini bentar ya. Ya, jadi ini sebenarnya, sorry tadi ada orang di luar. Apa namanya? Jadi ini sebenarnya sederhana ya kan? Apa namanya yang tes limit ini? Pertama-tama kalau misalnya ketemu soal limit kayak gini kalian sederhanain dulu kan. Ini kan yang sederhanain jadi 2 sin kuadrat 5 kali
X kuadrat plus Y kuadrat gitu. Dibagi ini kan sama formatnya sama apa namanya, lu keluarin dulu 2-nya kan jadi X pangkat 4 tambah 2X kuadrat Y kuadrat tambah 2Y pangkat 4 kan jadi gini kan. Ini kan formatnya sama nih. Sama kan misalnya gue punya X kuadrat tambah AXY plus Y kuadrat ini kan hasilnya biasanya dari X kuadrat tambah Y kuadrat ini kan. X plus Y kuadrat kan. Ini kan biasanya bentuknya kan. Kenapa bisa jadi gitu? Nah ini kan juga sama nih. Jadi kalian bisa simplify jadi 2 sin kuadrat 5X kuadrat plus Y kuadrat per 2 kali X kuadrat plus Y kuadrat kuadrat. Nah jadi gini kan. Habis itu ya kalau misalnya kayak gini, lu bikin aja apa namanya ketika Y-nya sama dengan 0 ya. Ini X, 0, XY halo tadi keputus ya apa masih on? Ya sorry tadi kayaknya keputus. Jadi gue lanjut share screen ya. Tadi sampai nomor 3 kan ya? Yang ini. Apa udah keputus sebelum itu? Kalau gitu Jadi udah limit bang. Apa? Tadi bahas limit. Oh, masih bahas limit ya? Oh, Iya. berarti udah. Ya, bahas limit ya. Jadi kalau misalnya yang kayak gini, apa namanya? Kalian sebenarnya pertama ya, step 1 ya kan. Itu kalian simplify dulu limit kalian ya. Kalian simplify dulu limit kalian. Ini sebenarnya untuk gue pribadi ya kan, untuk di soal ini opsional kan ya. Sebenarnya kalau misalnya lu nggak simplify jadi ini juga pun harusnya bisa ya. Sebentar kita coba. Jadi pertama ya kan, limit X, Y mendekati 0 kan. 1 min cos 5X kemudian plus Y dibagi bawahnya lu simplify lah ya. Jadi 2X kuadrat plus Y kuadrat. Kuadrat ini kan ya. Nah, untuk kalau misalnya kalian ngerjain soal kayak gini, itu pertama-tama kan ya.
lu bikin antara y apa x-nya langsung sama dengan 0 gitu. Kan biasanya kalau misalnya limit kan lu utak-utik dulu kan ya. Lu utak-utik dulu supaya hasilnya kagak 0 kan. Karena kalau misalnya lu masukin 0 berarti antara tak terhingga, apa tak terdefinisi, apa hasilnya 0 gitu. Jadi kalau misalnya di limit dua variabel kayak gini, lu pilih salah satu variabel antara x atau y yang lu masukin nilainya. Lu nggak perlu manipulasi, lu nggak perlu apa-apain. Contohnya nih ya, kalau misalnya nih, jadi gue anggap aja nih, oke, y-nya langsung 0 lah. Gue masukin nilai y-nya sama dengan 0 kan. Berarti x-nya tinggal mendekati x sama dengan 0. 1 min cos 5x kuadrat per 2 kali x kuadrat ini kan ya. Kan y-nya 0. Nah, kalian ubah ya kan ininya jadi bentuk sin aja kan. Soalnya kalau misalnya kayak gini-gini kan, kalau misalnya sin kan lu ada sin ya kan, lu ada pecahan di bawah, dan kalau misalnya nilai pecahan di bawah nilai yang pembagi itu sama dengan nilai yang ada di dalam sinnya. Jadi contohnya gini, kalau misalnya gue punya sin 2x gitu kan, gue bagi dengan 2x, ini kan langsung sama dengan 2/2 ini. Maksudnya lu bisa langsung coret kayak gitu. Kalau misalnya cos kan ada ribet. Jadi emang kalau bisa disolid emang harus kayaknya. Kalau nggak jadi lebih ribet. Jadi ketika lu bikin kali ini x yang sama dengan 0 gitu, y-nya lu nggak masukin kan. Ketika begitu, kan, contohnya nih, kita hapus. Tadi kan kita bikin langsung aja masukin nilai y-nya sama dengan 0 kan. Kali ini lu masukin nilai x-nya sama dengan 0. Jadi limit x mendekati y mendekati 0 kan, x udah masukin kan tadi. Jadi 2 sin kuadrat 5/2 y kuadrat kan per 2 y pangkat 4. Jadi gini kan. Kan tetap aja nanti cobain jadi kayak 2 kali ini kuadrat 5/2 kali 5/2 per 2 ya kan. Jadi jawabannya 25/4. Nah, gara-gara ketika lu masukin kan tadi kita masukin nilai x sama dengan 0 langsung, kali ini tadi kan y sama dengan 0 langsung, ini kan x sama dengan 0 langsung kan nilainya limitnya sama kan ya, nggak ada perubahan. Jadi jawaban dari limitnya itu 25/4. Pilih lu mau masukin salah satu dari variabelnya sama dengan 0. Misalnya cos x sama dengan cos y masih dalam bentuk limit dong, limit mendekati 0. Lu cari ya kan, dapat nanti limitnya berapa kan. Kalau misalnya perlu disederhanain kayak gini contohnya. Tadi gue coba kerjain nggak disederhanain, tapi ternyata
terus gitu. Habis lu dapat nilainya berapa, lu sama denganin variabel lainnya gitu. Jadi kan kita sama denganin yang pertama y-nya sama dengan 0 kan. Yang kedua lu langsung sama denganin x sama dengan 0. Yang lu hitung tuh limit y-nya. Nah, nanti kalau misalnya jawabannya sama, ya itu berarti jawaban ini kerjanya gitu. Sebenarnya iya. Jadi ini yang nomor 4 ini yang nomor 4 ini sebenarnya dia pakai metode Lagrange kan. Ini sebenarnya gue baru belajar metode ini itu di aljabar linear lanjut di semester 3 ya. Tapi gue tuh pas gue dapet diktat ini kan, gue nanya, weh ini kenapa ada metode Lagrange gitu kan, ini bukan pelajaran di semester 3 tuh lu masukin gitu kan, walaupun emang sebenarnya jadi lebih gampang. Dan ternyata metode Lagrange ini ada di PPT dosen kalkulus ya gitu yang ngajarin. Dan gue tuh juga tanya beberapa teman gue yang jadi asisten dosen kalkulus, ternyata emang dapat gitu kan. Tapi gue nggak tahu di kelas-kelas kalian diajarin nggak metode Lagrange ini. Soalnya ini benar-benar kepake baru di semester 3 aljabar linear lanjut. Tapi nggak apa-apa gitu. Emang lebih gampang pakai ini. Jadi metode Lagrange itu pertama-tama kalian nanya volume maksimum kotak kan ya. Kita tahu bahwa V itu sama dengan lebar kali tinggi kali panjang gitu kan. Kalau dalam kasus ini X, Y, Z. Luasnya kan juga sama kan. Luasnya itu kan 2 kali lebar kali panjang, ditambah 2 kali lebar kali tinggi, ditambah 2 kali tinggi kali lebar, kali panjang. Ya. Atau 2, bentar, kok di sini ya. Gue lihat soalnya dulu. Oh, tanpa tutup. Ya. Tanpa tutup berarti hapus tadi ya udah. Tanpa tutup berarti yang kan volumenya tadi kan panjang kali lebar kali tinggi X, Y, Z. Kalau misalnya luasnya kan gara-gara itu tanpa tutup kan berarti X, Y tambah 2 X, Z tambah 2 Y, Z. Ini kan yang lu punya lu punya matriksnya. Lu punya dapat formulanya. Nah, terus habis itu habis itu sorry habis itu lu bikin dalam bentuk matriks ya kan, lu bikin dalam bentuk matriks. Nah, ini gue terus nanti. Ya, jadi lu bikin dalam bentuk matriks kan, petain. Jadi petain dalam bentuk matriks, ya kan? Jadi YZ, kan? YZ, XZ, sama XY, ya kan? Nah, lambda ini jadi konstanta yang gimana saya bilangnya? Jadi kayak lambda ini nilai variabel yang
bakal ngeoptimasikan fungsi lo gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalkulus nih dia posisinya sama, misalnya kayak gue ngeintegrasiin kayak x kuadrat. Ini kan jadi 1 per x pangkat 3 plus c ya kan. Nah ini sama gitu loh. Dia emang yang bikin dia bisa optimasi gitu kan. Ini ada hubungannya sama eigenvalue dan eigenvector, tapi itu kan aljut kan. Nah ini kan sama dengan y plus 2z ya kan. Y plus 2z. Terus kalau ketika xz-nya ini sama dengan x plus 2z, dan ketika dia xy dia sama dengan 2x plus 2y. Apa namanya, dapetin ini dari mana? Jadi contohnya nih ya, yz ya, yz ya. Yz ya kan. Ya lu anggap aja lu hapus ini ya kan. Ada y, ada z ya, dimasuk gitu. Terus kalau misalnya lu nyari xz ya kan, berarti xz-nya dicoret kan. Ada jadi x dan 2z. Ketika xy 2x dan 2y gitu. Jadi kenapa apa namanya, contohnya nih yang di YZ gitu kan, di YZ. Berarti kan ketika L sama dengan YZ kan lu coret kan XY tambah 2XZ gitu kan. Tapi gara-gara variabelnya cuma ada boleh Y dan Z, berarti X lu jangan masukin gitu. X lu jangan masukin, jadi Y dan 2Z doang ya kan. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika X dan Z ya kan. Kalau meninjau X dan Z. L sama dengan XY ditambah 2YZ ya kan. Tapi gara-gara cuma ada X dan Z, Y-nya jangan lu masukin gitu kan. Jadi cuma X plus 2Z. X plus 2Z. Yang sama juga terjadi nih, kayak komponen XY kan. XY dengan L sama dengan 2XZ plus 2YZ, lu coret kan. XY gara-gara itu yang lu tinjau kan. Gara-gara nggak ada variabel Z, dia yang masuk cuma 2X plus 2Y. Nah, cara kerjanya gitu. Nah, nih, oke. Lu dapat matriksnya. Lu dapat matriksnya, yang ini. Terus lu cari, ya kan, nilai lambdanya berdasarkan masing-masing row matriks itu berapa gitu. Jadi contohnya kan ada 3 row kan. Row 1, row 2, row 3, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya di row pertama, ya kan, di row 1, kan X, Y, Z sama dengan lambda dikali Y plus 2Z, ya kan. Berarti lambda sama dengan XZ per X, Z, jadi lambda sama dengan YZ per X plus 2Z, ya kan. Nah, di row 2, ya kan, row 2 nih yang ini, kan. Jadi kan XZ sama dengan lambda kali X plus 2Z, ya kan. Lambda sama dengan XZ per X plus 2Z, ya kan. Nah, untuk row 3, ya, row 3, lambda sama dengan XY per 2X plus 2Y, ya kan. Kan nilai dari lambda itu kan sama kan ya, sama di semua tempat, sama di semua sisi. Jadi baik mau di row 1 row 2, jadi lu bisa bikin kayak lambda di row 1 itu sama dengan lambda di row 2 ya kan. Berarti YZ per Y plus 2Z sama dengan XZ per X plus 2Z. Bagi Z di dua-duanya lu coret gitu. Jadi X dikali XY, X dikali, ya benar. Habis itu jadinya kan Y plus 2Z sama dengan X per X plus 2Z kan. Udah kali silang aja. XY tambah 2XZ sama dengan YX plus 2YZ gitu kan. Nanti kan coret ya kan. Jadi bentar.
ya coret-coret, ya kan? Coret-coret. Berarti lu nemuin bahwa X sama dengan Y dan X itu sama dengan 2Z gitu. Dari sini lu bisa nemuin. Ya kan sama kan kiri kanan. Lu nentuinnya gimana, ya kan? Lu nentuinnya gimana? Soalnya kan lihat di sini bahwa ini makanya posisi variabelnya penting banget kan. Karena tadi kan dapatnya ini kan. Di sini ya, yang ini. Yang ini. Nah, yang ini gue tulis ulang di atas ya. Ini kan X, Y, tambah 2XZ. Ini sama dengan YX plus 2YZ. Ya kan? Nih, kita tinjau dulu ya kan. Yang ini sama ini kan. XY sama dengan YX. Kan dia kurang lebih relasinya gini kan. Berarti di sini lu bisa nyimpulin bahwa X itu sama dengan Y dan Y sama dengan X. Nah, habis itu kita tinjau yang kedua gitu kan. 2XZ sama dengan 2YZ kan ya. Berarti 2X sama dengan 2Y. Apa namanya? Kan kita tahu nih X sama dengan Y kan? X sama dengan Y. Berarti X sama dengan Y. Berarti Z itu sama dengan 2X gitu. X itu sama dengan Z itu sama dengan 2X. Dapat ya kan nih. Dapat nih kayak ini diktat X itu sama dengan 2Z ya kan. Terus lu substitusi ke formula awalnya ya kan. Formula awalnya nih. Ke sini. Ke sini. Kan kita tahu kan bahwa tadi X, kita tahu bahwa X itu sama dengan Y dan Z itu sama dengan 2X atau 2Y kan. Berarti L sama dengan, anggap aja kita jadiin satu variabel ya, kita jadiin X semua, jadi X kuadrat ditambah 2, ditambah 4X kuadrat ditambah 4X kuadrat juga ya kan. Jadi totalnya itu 9X kuadrat kan, kita tahu bahwa L sama dengan 12 di sini. Berarti 12 sama dengan 9X kuadrat. Oh, apa gue namanya? Bentar. Kayak ya sebenarnya ini jawabannya bisa berbeda-beda kan ya. Kayak kalau misalnya yang ini kan jadi X kuadrat sama dengan 9/12 ya kan. Berarti X sama dengan 3/4 ya kan. Berarti X sama dengan akar 3/4 ya kan gini. Atau ya kan kalau misalnya lu mau jadiin ini Z semua ya kan. Lu jadiin ini Z semua juga jadi bisa nih. Kayak yang di soal di bawah. Yang kayak soal di bawah nih. Ini kayak di soal di bawah nih. Kayak soal di bawah lu juga bisa cari ya kan dari Z. Ya kan? Nanti dapat volume max-nya 4 gitu. Masukin tuh formula biasa. Jadi ini cara pakai Lagrange kan. Apa namanya? Pertama-tama kalian bikin dulu matriksnya. Ya. Bikin dulu matriksnya. Habis itu kalian nentuin nilai lambdanya berapa. Nentuin nilai lambdanya berapa. Nah, ini jadi metode Lagrange gini. Terus kalau misalnya nomor 5, ini kan sama kan ya? Lipat doang. Integral lipat doang. Dan yang paling ribet itu ini. Yang B lagi kan, kembali lagi. Yang A mah lumayan gampang. Yang B itu ribetnya gini. Dia nanya densitas pada setiap titik sebuah lamina setengah lingkaran adalah sebanding terhadap jarak dari pusat lingkarannya. Berarti
Eh, bentar. Oh, densitasnya. Oh, berarti dia nggak kasih rumus rho-nya berapa ya? Dia nggak kasih rumus rho-nya berapa. Kita cari. Jadi densitasnya itu sama dengan pada setiap titik sebuah lamina, setengah lingkaran adalah sebanding terhadap jarak dari pusat lingkarannya kan. Oke. Pusat lingkarannya kan kita tahu kan bahwa eh, R kuadrat tambah cos kuadrat theta tambah R kuadrat sin kuadrat theta. Ini kan pusatnya di sini kan. Pusatnya di sini kan. Ini dapat dari rumus lingkaran biasa kan, bahwa R itu sama dengan apa namanya, rumus lingkaran kan fx gitu kan, fx sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Ini kalau misalnya lingkaran kan x kuadrat tambah y kuadrat kan, tapi kalau misalnya setengah lingkaran ya akarnya. Nah, terus gara-gara apa namanya, biasanya nih ya, kalau misalnya lingkaran, ingat banget itu biasanya kalau misalnya lu nyari dalam bentuk x dan y itu nggak bakal ketemu. Lu harus ubah ke r cos theta dulu, r cos theta dan r sin theta. Jadi nanti turunannya dr d theta, udah bukan dx dy lagi kan. Jadi ketika kita masukin gitu, oh, ditambah lagi di soal ini kita nggak dikasih tahu x y-nya berapa, kasih tahunya itu cuma radiusnya berapa. eh jadi dapat ya kan, hitung, kita nggak ada x y, jadi agak ribet dicari ya kan. Jadi ini dapat kan cos theta-nya kan cos eh min 180 ya kan. 180 kan satu, tapi sin 0 itu sin 0 kan 0 kan ya. Jadi dapatnya R kuadrat kali 1 plus 0 kan, kali K sama dengan KR. Jadi rumus densitasnya itu. Habis itu untuk nyari densitasnya kan, gara-gara kita ada dua variabel K, apa namanya, R dan theta kan, tadi yang gue bilang R sama theta. Berarti integral lipat R sama dengan 0, ini kan pi, ya kan? Pi 0, terus KR. Densitasnya dia nanya masanya ya. Berarti lu harus kali R lagi gitu. Karena dia nanya masanya, dia nggak nanya densitas. No. Ini dr d theta. Nanti lu bisa nyari integral lipat kayak biasa kan ya. Ini ada di diktat. Ke bawah. Kayak gini caranya. Nah, jadi kurang lebih gitu untuk nyarinya kan. Yang bikin ribetnya cuma densitasnya doang kan ya. Nyari densitasnya doang. Nyari rumus densitasnya. Batasannya kan lumayan straightforward kalau misalnya. Ya, palingan itu doang kalau dari gua. Ada pertanyaan? Mau tanya bang, Iya, kenapa? untuk tadi yang rumus densitas itu K dari mana mas? K-nya, variabel K. Bang. Itu emang, coba mana? Bentar ya. Variabel K-nya lu nanya dari mana kan? Halo? Iya. Jadi Iya bang, apa mantap, bang. nama? Ya, kayak rumus lingkaran pada dasarnya itu kan x kuadrat tambah y kuadrat kan ya? Bener kan? Tapi kan kita nggak tahu ini apa. Tapi kan itu rumus dasarnya kan. Tapi kan kadang-kadang ada lingkaran yang misalnya contohnya 2x kuadrat tambah 3y kuadrat gitu. Apa maksudnya ada, pasti ada kan, sorry, gue share screen dulu. Apa ini udah share? Udah kelihatan kan? Nih, apa namanya? Biasanya kan rumus lingkaran gini kan. Ini sebenarnya
tadi gue juga nggak jelasin dengan jelas. Jadi rumus lingkaran kan pada dasarnya gini kan, fx sama dengan ax kali ax kuadrat tambah by kuadrat, kan gini kan ya rumusnya kan. Tapi kan kita nggak tahu ini nilai a sama b-nya berapa. Nah, kita nggak tahu nilai a sama b-nya berapa, kita misalnya ya sama k gitu. K ini bilang oke kita nggak tahu konstanta a dan b-nya berapa gitu kan. Konstanta a dan b-nya berapa. Kan kalau misalnya lingkarannya kan sama kan. Kita nggak tahu konstantanya itu berapa gitu. Jadi kita anggap aja k. Gitu. Jadi anggap aja k ya kan. Karena kita nggak tahu itu apa enggak sebenarnya nggak k pun juga bisa, lu bisa ganti jadi a sesuai dengan rumus yang jadi SMA gitu kan. Nah, gara-gara setengah lingkaran x kuadrat plus y kuadrat. Kan sebenarnya gini kan, rumus lingkaran kan gini, setengah lingkaran kan gini kan, fx sama dengan ax kuadrat tambah ay kuadrat. Ini kan setengah lingkaran rumusnya gini ya kan. Kan kalau jadi akar a dikali akar x kuadrat tambah y kuadrat, benar nggak ya? Nah, akar a ini gitu kan, itu kita misalnya sebagai k gitu kan, variabel apapun yang kita nggak tahu jumlahnya berapa. Jadi lu dapetin rumusnya k kali akar x kuadrat plus y kuadrat. Jadi gitu. Itu akar dari rumusnya ya kan. Nah, habis itu kan gue ubah kan ya ke r cos kuadrat theta tambah r kuadrat sin theta ini kan ya. Sebenarnya itu tuh lu nanti kalau bisa penasaran lu coba ya apa namanya, kalau misalnya pakai ini doang bisa nggak ya lu nentuin batasannya kan. Tapi sepengalaman gua sejauh ini ngerjain soal itu, kalau misalnya lu nggak ubah dalam bentuk r cos theta dan r sin theta, itu nyaris nggak bisa diselesaikan. Emang harus lu ubah, kalau nggak bakal selesai. Ini emang khusus di lingkaran doang, jadi gitu. Kaknya tuh datang dari sana. Oke bang, makasih bang. Ya, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, diudahin aja kali ya sampai ini. Kamila masih ada di sini nggak? Masih. Ya, ditutup aja kali ya, Kam. Oh, udah selesai nih. Udah, nggak ada yang mau nanya lagi kayaknya. Tadi Oke, makasih ya Dom. Terima ya, kasih semuanya udah ikut asistensi hari ini. Yang belum isi absen boleh diisi dulu absennya di link yang ada di chat. Habis itu nanti bakal ditutup meet-nya ya. Makasih. gua izin live dulu ya.